Halo semuanya, semangat pagi ya. Nah, oke nih ya, perkenalkan sebelumnya saya dengan Andri ya. Hari ini saya sebagai moderator pada sesi Next Chapter. Nah, teman-teman yang belum tahu ya Next Chapter itu apa? Jadi Next Chapter itu adalah satu learning platform yang bisa in-house, training dan juga online class yang bisa dimaksimalin buat kamu semuanya. Kita nggak terbatas dengan usia ya, siapapun bisa join pada Next Chapter untuk mendapatkan knowledge yang lebih oke lagi pastinya ya. Nah, pada hari ini ya tentunya saya nggak sendirian, saya bersama rekan saya namanya Om Ari ya. Nah, jadi Om Ari ini sebagai salah satu entrepreneur dan juga satu punya pengusaha ya Pak Ari ya, pengusaha ataupun entrepreneur yang nanti bisa berbagi sharing ke kita semuanya tentang knowledge, inspirasi, tips dan trik juga bisa digunakan ya, dan tentunya pasti bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, sebelum itu saya mau kenalin dulu nih, silakan boleh perkenalkan diri dulu nih Om Ari ya. Siap. Terima kasih loh Mas Andri, luar biasa perkenalannya tadi. Jadi gua jadi hidung makin gede nih. Jadi thank you banget udah tadi dijelasin kalau saya memang dibilang pengusaha ya, keren-kerennya pengusaha gitu ya, keren-kerennya pengusaha. Tapi dibilang tepatnya sih mungkin entrepreneur tuh nggak cuma pengusaha ya, artinya memang kita itu berusaha gitu ya. Oke, berusaha ya, karena nggak pernah beres-beres gitu. Namanya pengusaha itu ya harus berusaha terus, makanya kita sebut diri kita entrepreneur. Sederhananya memang tapi saya belum kenalan dulu ya. Nama saya itu ya Ari Yuda Laksmana. Boleh panggil Ari, Om Ari ya mungkin. Om Ari ya. Kalau apa namanya ketemu di luaran ya bolehlah panggil Om, tapi jangan pas lagi sama bini saya, nanti kesannya tiba-tiba loh ini siapa nih ya. Bener. Tapi ya boleh Om Ari. Kalau saya sehari-hari sebagai coach juga. Jadi kalau nanti mau panggil Coach Ari juga silahkan gitu ya. Atau Ari juga nggak apa-apa gitu ya. Ada teman-teman manggil saya Kang Ari. Karena saya asli Sunda. Jadi kalau dengar suara saya ini ya apa namanya? Agak ini ya, dialeknya itu terasa banget, kentalnya Sunda ya. Jadi emang agak susah saya hilangkan gitu ya. Saya 15 tahun lebih bekerja di dunia korporasi. Ya pindah-pindah ya, tapi setiap pindah ini ya biasanya 2-3 tahun. Tapi memang di perusahaan yang terakhir ini saya lumayan 5 tahun lebih saya di sana ya, agak enak, dan disitulah yang juga menjadi titik apa ya istilahnya kulminasi saya akhirnya jadi entrepreneur. Nah, nanti saya bisa cerita lebih banyak Pak ya. Sebelum saya masuk ke dunia korporasi, saya juga aktif ya di NGO. Jadi saya mengawali dunia terutama di bidang ini ya, pengembangan manusia ini diawali dengan NGO. Jadi saya di NGO dulu lumayan sempet ya kepake lah ya, main-main ke luar negeri ya, karena kalau di NGO kan kita exposure-nya itu network-nya juga luas ya. Jadi sempatlah dikasih kesempatan present, bikin program yang akhirnya dipakai di negara-negara lain. Lumayan lah, seru-seruan ya. Keren banget ya. Nah, jadi berarti saat ini aktivitasnya sebagai entrepreneur ya, pastinya Om ya? Betul. Nah, kalau ngomongin tadi kan Om bilang selama 15 tahun gitu ya. 15 tahun di korporasi pastinya ya. Nah, kira-kira nih selama di korporasi itu ada gak sih sebetulnya kayak ini Om, kayak misalnya pada saat di korporasi itu ada gak sih pengalaman yang menarik banget gitu ya, boleh diceritain? Ada, banyak malah ya. Wah, jadi bingung nih, 15 tahun tuh banyak banget ya perjalanannya. Tapi memang menariknya Mas Andri, saya kan waktu masuk ke dunia korporasi ini sebelumnya kan aktif di NGO gitu ya. Jadi NGO udah ya? 4-5 tahunan lebih di NGO. Masuk korporasi kan dari nol lagi nih ya. Artinya saya datang, siapa kamu nggak punya pengalaman kerja pasti ya di korporasi, karena sebelumnya NGO, dan waktu dulu tuh zaman saya masuk nggak terlalu diperhitungkan pengalaman di NGO tuh gitu ya. Itu anggap aja kita kalau kuliah ini aktif di organisasi senat gitu ya, atau organisasi apa tuh dulu tuh klub-klub ya. Nah, masih dianggap seperti itu, sehingga ketika saya coba masuk lumayan dianggapnya baru lagi, first entry. Jadi saya harus bersaing dengan yang lulusan-lulusan baru fresh graduate gitu ya. Sementara saya udah bedanya 5 tahun lebih gitu ya sama mereka. Nah, dari situ memang jadi sebuah
sebuah motivasi saya untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa loh bersaing gitu ya. Oke. Sampai akhirnya kalau dikatakan momen paling seru itu ketika memang di setiap saya kerja itu saya selalu dikasih challenge, tantangan. Wow, oke. Ya, dan tantangannya ini adalah tantangan yang memang saya rasa waktu itu tuh nggak ada orang lain yang mau ambil. Mungkin beresiko ya, karena bisa jadi kalau gagal evaluasinya jadi jadi jelek gitu ya. jelek gitu ya. Jadi banyak orang tuh nggak mau ambil itu. Nah, saya ambil peluang itu. Wow, gitu oke. ya. Jadi saya mau ini dulu nih, Om Ari ya. Jadi sebetulnya pada saat kita memasuki dunia kerja, tentunya kita harus berani mengambil challenge Betul, ya, atau menerima challenge. Betul sekali. Ya, kemudian kita juga bisa membuktikan supaya agar kita bisa membuktikan kepada satu company kita punya value yang lebih nih teman-teman semuanya. Gitu ya. Betul Oke, banget. lanjut lagi, Om. Wah, ini. Jadi mungkin 3 ini deh. Saya punya 3 pengalaman menarik. Gitu Wow, ya. oke. 3 pengalaman dari perusahaan yang berbeda-beda. Ya, jadi waktu itu kan saya masuk di dunia industri pendidikan. Oke. Masuk ke situ, saya jadi ingat kalau ketika saya masuk ke situ itu unit yang saya datengin itu, yang saya kerja di situ masih baru. Jadi memang belum ada karyawan belum banyak lah yang ngurusin. Jadi saya masuk situ baru. Challenge yang diberikan saya langsung sama head of atau chief HR-nya waktu itu adalah bikin program leadership. Oke. Leadership Bikin development program lah, leadership program gitu ya. kepemimpinan buat para level manajernya. Ya. Nah, padahal saya baru masuk tuh. Wow. Fresh entry, ya modal pengalaman di NGO dan beberapa ikut di konsultan juga gitu ya. Saya ambil, saya ramu, saya buat materinya dan akhirnya saya presentasikan ya ke chief HR-nya dan dia tertarik malah hari pertama launching itu dia langsung yang membuka dan endorse. Wow, oke. Gitu. Dan alhamdulillah tuh saya 3 tahunan lah ya di situ. Itu kepake programnya sampai ya semuanya dapat lah, sampai saya lupa ya ada berapa batch, pokoknya selama 3 tahun itu selalu ada. Jadi nggak cuma manajer, berkembang lagi level staff katanya. Tak bikin lagi staff. Akhirnya nah disitulah karena keberhasilan itu lumayan, promosinya cepet. Jadi dapet lah gitu ya, gaji lumayan naik. Kalau kita masih mikir gaji ya dulu ya, gaji naik. Nah, masuk akhirnya ada kesempatan, terbuka juga kesempatan. Saya dipanggil ke Jepang, ada kegiatan di Jepang. Akhirnya saya di situ lebih terbuka lagi lah, networknya lebih terbuka lagi. Saya melihat peluang yang lebih besar. Akhirnya saya resign. Resign, masuk ke industri yang berbeda. Di situ lebih menarik lagi, multinational company dealing with US people, gitu, orang-orang dari Amerika Serikat, ya. Jadi untuk penggunaan bahasanya memang ya itu. Jadi memang ketika terekspos ke saya waktu regional ya ke Jepang itu, entah kenapa seolah-olah jadi ada dorongan ya. Kayaknya sayang bahasa Inggris saya nggak dipakai bener-bener gitu kan. Akhirnya terdorong untuk masuk ke perusahaan multinasional, ketemu orang-orang dari Amerika, dan di tahun kedua itu perusahaan itu sedang melakukan yang namanya sentralisasi IT. Itu termasuk HR-nya, karena saya masuk di unit HR ya. Termasuk HR-nya, jadi kita semua mau didigitalisasi. Nah, menariknya saya nggak ikutan karena saya ngurusin training kan, learning and development. Jadi ada Pimpronya, ada projectnya lah. Pimpronya langsung chief HR-nya. Saya ingat tuh 2 minggu sebelum launching itu dialihkan ke saya, gitu, karena memang orang yang mengerjakannya ini agak-agak gimana ya, kewalahan. Mungkin karena faktor bahasa juga, pressure-nya juga, dan akhirnya minta tolong ke saya ambil alih. 2 minggu saya jabanin, selesai. Dapat tuh launchingnya kartu hijau. Kartu hijau itu artinya bagus banget gitu ya. Wah, boleh kita kasih plus dulu ya. Nih keren ya. Menarik banget nih diskusinya, Om ya. Nah, tadi kan ada hal yang menarik nih udah dijabarin gitu ya. Ada gak sih kalau kita ngomongin duka dalam korporasi, tentunya kan pasti ada nih gitu ya. Nah, boleh gak sih Om ceritain pengalaman dukanya selama ini di korporasi dan apa yang bisa dipetik dari pembelajaran dukanya tadi, Om? Wah, ini dukanya itu ya kayak koin.
Oh, Jadi ada suka, ada duka. Oh, oke. Jadi berjalan seiringan. Jadi ketika saya jalanin challenge itu, yang namanya challenge tantangan ya tidak akan sesmooth gitu ya, sesmooth itu. Jadinya ada dukanya. Dukanya apa? Ngurusin orang. Wah, nih ya, berarti dukanya ternyata ngurusin orang itu perlu apa ya, skill juga kali Skill ya. ya, perlu seni lah ya. Saya belajar banyak ya. Kenapa? Ya akhirnya saya datang ke orang mencoba influence, saya malah di challenge lagi gitu, ditanya-tanya, Wow. bahkan dijatuhkan dalam pengertian idenya ya, udah ini didengerin lalu dijatuhin, ditolak lah gitu ya. Ada lagi yang susah diatur. Oke. Kita punya deadline segini, ignore. Cuek aja, yang stres kita kan. Nah, ngatur itu tuh buat saya di satu sisi duka. Kenapa? Karena bikin apa ya, capek hati kali ya. Iya, betul pastinya ya. Capek hati, tapi setelah itu berhasil berjalan, akhirnya duka itu menjadi sebuah pembelajaran. Wah, Ya kan, jadi pembelajarannya apa ya, kita mesti pertama sabar. sabar. Ya, sabar itu penting. Sabar kenapa? Karena mereka ini di luar kendali kita. Kita kan nggak bisa ngendaliin semua orang ya. Jadi harus kita sabar. Kedua, kita akhirnya mau membuka diri kita malah membuka diri kita untuk apa ya istilahnya, mau mendengarkan mereka dulu. Oke, yang kedua mau Mau mendengarkan, mendengarkan gitu mereka. ya. Karena kan biasa awal datang bawa project gitu ya, maunya begini, ditolak. Sabar dong ya, Betul. sabar. Terus akhirnya saya belajar, oke kalau gitu datang kita diskusi, dengerin dulu dari mereka apa, maunya apa, kebutuhannya apa. Oh ternyata dapet nih gitu ya. Setelah kita mendengar, and then instead of kita maksain gitu, malah kita dialog. Oke. Gitu ya, dialog dalam pengertian oke kita punya target begini, saya balikin dengan pertanyaan, what can you do. Kalau saya punya ini nih, punya kayak Ya. apa ya, kata-kata magic gitu ya, help me to help you gitu Ya, kan ya, what betul. can you do to help me so I can help you in the future gitu kan. Akhirnya kita dialog, ya akhirnya dapat lah gitu ya kesepakatan itu, meskipun memang degree-nya beda-beda gitu Oke. kan. Kayak gitu. Ya itulah duka yang Itu memang saya dukanya ya. bisa petik pembelajaran dari situ. Saya akhirnya belajar memahami orang, belajar bernegosiasi, belajar berdialog, dan malah di situ saya menemukan oh ternyata ada loh ilmunya loh Mas Andri. Saya gimana baca-baca ilmu komunikasinya ada, memang harus kayak gitu. Oh, oke. Jadinya ternyata ada gitu. Berarti learning by doing. Learning gitu by ya. doing, dan ternyata ada gitu. Dan ya akhirnya saya beberapa waktu saya bawakan juga materi itu ya, how to communicate with people, how to effectively Ya, betul. influence people gitu. Dan apa ya, saya rasa mungkin nggak banyak orang tahu sampai belajar itu dan mengalaminya. Oke. Ya, berarti sebetulnya seperti itu ya, Om ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin suka duka gitu ya, apa yang bisa kita petik dari pada saat kita perjalanan korporasi gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin, Om kan saat ini sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, kira-kira ada gak sih challenge terbesar? Ya, kalau misalnya kita ngomongin korporasi tadi udah cerita gitu ya, challenge-nya ada. ya. Nah, selama kita di sini entrepreneur ini ada gak sih challenge terbesar yang pernah ditanganin? Oke. Bedanya kalau di korporasi ini quote and quote Ya, agak sudah teratur gitu ya. ya betul. Bisa diprediksi lah, betul. kerjanya udah ada, deadline-nya udah ada, dukungan dari kiri kanan ada. Tapi ketika lepas jadi entrepreneur, banyak yang hilang kan. Wah, Dukungan menarik ya. hilang karena kita harus jalan sendiri. Lalu kepastian itu menjadi tidak pasti ya, karena kita dealing dengan apa namanya ya, VUCA ya, uncertainty dan lain-lain. Dan kalau ditanya challenge terbesar ya, bisa jadi memang menjadi entrepreneur itu adalah challenge terbesar gitu ya, dalam hidup saya ya gitu ya. Jadi sebetulnya dengan kita berpindah sebuah profesi yang tadinya kita sebagai karyawan di korporasi,
kita pindah menjadi entrepreneur itu sebetulnya merupakan sebuah challenge juga ya. Challenge terbesar. Pasti tentunya butuh skill teknik ya, 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 selama ngejalanin ini ya. Ada gak kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu ya pada saat kita menangani sebuah challenge itu nih? Betul, teman-teman? betul. Saya berani mengambil keputusan menjadi entrepreneur itu ketika memang entah kenapa saya merasa saya siap. Oh, Gitu ya. Saya siap dalam arti udah nggak mikir-mikir lagi, ya. Aduh nanti bulanan gimana, ya. Karena apa? Karena memang secara modal sudah ada, gitu ya. Secara modal udah ada. Dukungan dari keluarga juga ada, karena saya dialog juga dengan keluarga, ya, ke istri saya cerita gitu. Ini gimana nih kalau nanti nggak ada lagi gaji bulanan? Dia support, alhamdulillah. Dari situ ada keyakinan, ya. Artinya yang pertama mental yang memang didukung oleh orang terdekat kita. wow, ini keren banget ya teman-teman ya. Berarti sebetulnya yang dibutuhin adalah pertama kesiapan diri, yang mentalnya sudah siap atau belum, ya. Kemudian dukungan juga nih, support dari orang-orang terdekat kita, gitu ya. Nah itu tentunya pasti bisa membantu kita untuk lebih powerful lagi ya pada saat kita memilih sebuah challenge sebagai seorang entrepreneur ya pastinya ya. Betul sekali. Nah selebihnya sih ya kalau sudah ada dukungan keluarga terdekat, orang terdekat, kitanya ready, dibukakanlah jalan gitu ya, akan terasa gitu ya. Ya up and down itu pasti, karena ketidakpastian Pasti ya. Dan yang penting pada saat terjadi up and down itu kita akhirnya tahu punya apa ya, dukungan-dukungan baru. Kita bangun relasi. Bukan network lagi, bangun relasi. Relasi inilah yang akhirnya nanti jadi apa ya, sumber dukungan berikutnya. wow, oke. Entah mungkin kalau dalam dunia entrepreneurs kan ada, wah kita butuh modal cari investor gitu ya. Bener. Datangnya dari mana investor? Mungkin bukan kenalannya kita, tapi tiba-tiba dari relasi kita dipertemukan dapat gitu ya. Oh kita butuh tim nih yang harus mengerjakan ini administrasi atau operasional. Kalau nyari buka lowongan kan lama, harus CV dan lain-lain. Tiba-tiba adalah relasi kita yang menawarkan, saya punya ini, saya punya itu, silakan. Terus termasuk aset, ya termasuk aset. Kadang kita kalau mau idealnya kan punya aset, punya gedung dan lain-lain, ternyata ada aja. Ayo di saya aja kantornya sementara, gitu ya. Jadi semua itu sangat dibukakan memang ketika kalau kitanya sudah tadi ya mental ready dan didukung oleh keluarga, punya relasi. Selebihnya itu hanya pengembangan diri dari ya pemahaman mengerjakan bisnis. Karena bisnis kan ada ilmunya juga. Betul. Itu yang mungkin knowledge-nya yang harus kita kembangkan. Nah, menarik nih Om. Tadi kan poin ketiga adalah tentang networking ya. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan networking? Apa kita terima semua networknya kita, atau kita pilih-pilih juga nih Om, network mana yang bagus buat kita, yang mungkin bisa meningkatkan value kita pastinya ya. Betul. Nah, itu gimana Tom? Ya. Apa kita semuanya kita pilih atau kita selektif dalam memilih network? Nah, saya ingat ada satu lagu, Too Much Love Will Kill You. Itu lagunya ini ya, Queen gitu ya, Queen. Too Much Love Will Kill You. Ternyata benar. Jadi kalau kita misalnya network nih, gitu ya, semua kita buka, kita terima, bagus karena membuka berbagai macam kemungkinan. Tapi pada akhirnya kebanyakan juga nanti will kill you. Gitu. Maksudnya apa? Karena nanti kita jadi tidak bisa memilah, memprioritaskan diri. Ya, yang namanya ini hubungan manusia ya, relationship itu artinya akan ada yang namanya take and give. Jadi kalau semuanya kita take, kita harus give ke semuanya. Tapi kita punya kapasitas. Nah, makanya kita kembalikan lagi ke core kita apa nih? Kayak saya kan di dunia coaching gitu ya, as a coach. Ya saya buka networknya saat ini networking dengan para coach lagi. Ya kan, para trainer ya. Profesional-profesional yang memang bekerja di bidang edukasi. Nah, saya terbuka ke sana. Ada yang nawarin properti, networking catering, kuliner itu ada. Ya, saya kenalan, tapi lama-lama karena tidak menjadi tujuan
bisnis saya itu malah jadi mengganggu time management saya. Oke. Nah, jadi benar sekali harus Selektif ya. Betul. Nah, berarti selektifnya juga tentunya bisa meningkatkan value-nya kita ya, Om ya. Betul sekali. Betul. Oke, setuju banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngebangun sebuah networking ya, tentunya yang pertama value apa yang bisa kita tambah, gitu Betul. ya. Kemudian kita juga bisa menilai siapa aja yang bisa kita ajak sebuah network. Tapi bukan berarti kita ngebatasin pertemanan dengan siapa aja, beda ya. Beda. Jadi ini Pertemanan beda dengan pertemanan networking tuh. berbeda dengan networking ya. Jadi kalau kita ngomongin pertemanan gitu ya, itu bisa ke siapa aja. Siapa aja gitu. boleh. Tapi kalau kita ngomongin apa ya, networking, nah itu baru selektif karena seberapa banyak yang kita tag kemudian juga kita bisa give juga. Nah, Betul. jadi tag and give-nya sebetulnya ada gitu ya. Nah, menarik banget ya. Nah, kira-kira selanjutnya nih Om, tadi kan kita udah bicara hal panjang dan juga menarik ya, serta informatif tentunya buat teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Om, ada gak selama ini perjalanan Om ini ada gak tipsnya ya buat kita apa ya, skill apa nih di skill sosial gitu ya untuk menghadapi kita di dunia kerja gitu Om, ya. Boleh gak kasih tipsnya nih buat Boleh, semua? boleh. Ini Oke. tips. Ini menarik banget teman-teman ya. Boleh langsung dicatat ya. Tapi ini versi saya Oke, gitu ya. iya, betul. Versi saya belum Berarti tentu based on ya pengalaman experience, saya. best Jadi, practice memang di lapangan seperti ini. gitu. Kalaupun dipraktekkan bisa berhasil, bisa tidak tergantung ya. betul. Tapi ini kalau berdasarkan pengalaman saya, terutama di dunia kerja lah. Saya kan 15 tahun di dunia kerja korporasi Wow. ya. Oke. Kalau entrepreneurship saya belum bisa kasih tips lah, karena itu saya juga masih perjalanannya baru 5 tahunan lah gitu ya. On proses ya. On proses. Jadi 15 tahun yang saya alami, saya rasakan keberhasilan, kegagalan yang saya lalui itu mungkin bisa saya kasih 3E. Oke, Nah, 3E 3E, ingat ya ya, teman-teman ya. Explore, Explore, engage, engage, expose. expose. Nah, 3E ini. 3E ya. Apa itu ya? Jadi kalau explore pasti semuanya teman-teman nih pernah merasakan jadi karyawan baru. Ya, setuju. Setuju ya? Pasti dong. Habis kuliah atau yang kerjaan baru itu pasti jadi karyawan baru. Apa yang kita lakukan? Explore. Oke, explore ya. Explore itu pertama explore orang. Oke. Cari teman-teman kita siapa ya, teman makan kita siapa, teman nanti kalau ada, kan kita punya job desk nih, harus ada melakukan pekerjaan ini, pasti akan ada hubungannya dengan unit lain. Explore juga siapa di sana, siapa bosnya, siapa decision makernya ya. Bahkan kalau perlu kita explore juga gitu, kalau mereka punya acara-acara apa nih gitu ya. Explore, kenapa? Dengan exploring jadi kita banyak tahu budaya yang ada di situ, dan kita bisa menentukan fit atau tidaknya. Oke. Ya kan? Kalau kita kalian baru kan berapa 3 bulan ya probation ya, betul. gitu ya. Jadi selama 3 bulan disitulah masa kita menyesuaikan diri dengan culture yang ada itu. Oke, So, jadi explore. kita mengeksplor, kita menyesuaikan dengan culture yang ada. Culture yang ada. Ya, dan kemudian kita juga bisa melihat ya dari sisi mana pada saat kita ditempatkan. Betul, Gitu ya. betul. Nah, menarik juga ya kalau ngomongin explore ya. Saya ingat banget ya waktu pertama kali saya kerja dulu gitu ya. Memang kita harus yang apa ya, kita yang mencoba gitu ya, Memulai ya. Proaktif. Kita yang proaktif gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk di dunia kerja gitu ya, jangan nanti tunggu dipanggil gitu ya, tunggu dipanggil. Misalnya simpelnya kita mau makan siang gitu ya, jangan sampai tunggu kita dipanggil buat makan siang, enggak. Ternyata pada saat kita memasuki dunia kerja, yang mestinya kita explore, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencoba bertanya gitu ya. Betul. Kita bertanya ya, kemudian juga kita bisa apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita bisa tanya, kemudian juga kita bisa ngajak misalnya buat makan siang. Memang kita harus yang proaktif teman-teman semuanya. Betul. Gitu ya. Betul Jadi banget. kita Betul mengeksplor apa yang memang yang kita punya pada saat Betul. kita pertama kali. Sebetulnya nggak mesti jadi karyawan baru ya Om ya. Nggak Pada harus. saat kita memasuki apa ya, pekerjaan baru Betul. gitu ya.
kemudian lingkungan yang baru juga, atau teman-teman di sini yang sebelumnya itu sebagai beda company nih, atau beda, yang pertama beda company atau beda industri juga gitu ya, pada saat memasuki dunia yang baru gitu ya, tentunya kita harus mengeksplor juga gitu Betul ya. sekali. Nggak usah yang jauh-jauh, kita bisa eksplor dari lingkungan kita, gimana kultur perusahaan gitu ya, gimana caranya, visi misinya seperti apa, itu Betul juga banget. kita wajib kita Betul eksplor banget. gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi pada saat mengeksplor ini ada gak Om yang perlu kita persiapkan pada saat kita mengeksplor sebuah ya contohnya misalnya kita di satu industri yang baru gitu ya. Silakan Om. Ya, betul banget Mas Andri. Jadi memang ini juga mungkin tips buat teman-teman yang mau pindah kerja ya, atau yang mau melamar di satu pekerjaan. Jangan hanya sebatas melamar, dipanggil, interview, beres nggak. Oke. Tapi kita sebelum bahkan di interview, bahkan sebelum melamar, kita coba pelajari dulu. Kita explore dulu. Di perusahaan ini value-nya apa sih, ya kan? Orang-orang kan kita bisa lihat di LinkedIn, ya, lihat di Instagram, karyawan-karyawan itu posting apa. Nah, sehingga kita sudah mulai bisa tahu, oh ternyata ini orang-orangnya kayak gini. Ya. Kayaknya pas deh kalau saya kerja di situ misalnya. Oke. Termasuk ini sederhananya kalau bicara eksploring nggak harus selalu orang. Datang explore tempat, ya kan? Apa namanya? Toiletnya di mana, kantinnya di mana. Gua kalau mau ke lantai atas enakan pakai tangga atau lift, ya kan? Explore tempat ini juga penting. Kenapa? Karena dengan kita ada namanya kita tuh special zone, spatial zone gitu, zona spasial yang ketika kita udah kuasai akan membuat kita lebih homey, lebih nyaman. Wow. Gitu ya. Kalau kita nggak explore kan aneh gitu, asing gitu. Gue mau kemana? Tapi kalau kita explore, let's say hari pertama atau hari kedua explore, akhirnya kita merasa oke, ini kekuasaan gue makin luas nih, nggak cuma di meja nih ya, sampai ke toilet, ke tempat makan dan lain-lain, itu membuat kita lebih nyaman. Dan explore knowledge. Wow, Gitu. jadi bukan sebetulnya bukan cuma explore dari sisi apa ya, internal gitu ya, tapi knowledge juga dari sisi kita itu juga penting juga gitu Om ya. Benar. Knowledge apa sih yang harus kita pelajari? Gitu kan? Karena bisa jadi masuk ke tempat baru, Ya. ternyata di tempat baru ini orangnya seneng, let's say apa ya, analitik gitu, Wow. seneng Excel gitu kan. Sementara kita Excel ya pas-pasan. Ya. Mau nggak mau kalau harus nyambung kan kita setidaknya harus explore ya, belajarlah dikit-dikit dari YouTube, dari apa namanya kursus-kursus online gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ketika ini ngobrol nyambung. Ya, oke. Gitu. Jadi sebetulnya explore knowledge ini diharapkan teman-teman semuanya punya knowledge yang basic dulu gitu ya Om ya. Pada saat kita memasuki dunia kerja. Betul pastinya banget. ya. Betul banget. Apalagi mungkin teman-teman yang baru pindah industri gitu ya. Kemudian juga atau pindah perusahaan atau pindah departemen, ya kita harus cari tahu dulu nih knowledge basicnya ya. Supaya pada saat kita chit-chat seperti ini gitu ya, kita nggak kehabisan kata-kata teman-teman semuanya. Setuju ya teman-teman ya. Oke. Nah, menarik banget ya. Tadi yang pertama explore gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua Engage. Jadi jangan lupa kalau engage itu ya namanya engage ya, menjalin hubungan, ya, terkoneksi gitu ya. Jadi nggak cuman explore, tapi kita coba engage dalam pengertian apa ya tadi, say hi, berkenalan ya, cari kesamaan. Oke. Ya, cari kesamaan cari ya. kesamaan dalam pengertian. Kalau gua seneng nonton drakor, cari juga berarti cari juga teman-teman yang seneng nonton drakor. Setidaknya disitulah yang membuat kita akhirnya lebih nyaman lagi, engage gitu kan. Dan ya kita namanya engage itu artinya ada chemistry-nya dapet. Ya kan, kalau namanya engage itu kan chemistry-nya dapet dalam pengertian kalau sudah ada kesamaan, value-nya sama, yang diobrolin sama, kan nyambung ya. Enak nanti kalau kita minta tolong dan kerja bareng. Gitu ya. Bisa di satu unit, bisa bahkan di luar unit. Ya, saran saya malah kalau bisa punya temen tuh sampai berbagai unit punya temen gitu. Iya. Tapi ini saya juga punya pengalaman ya Om ya. Kalau misalnya kita ngomongin engage itu bukan berarti memang kita tujuannya adalah punya kesamaan. Nah, kesamaannya ini teman-teman banyak hal yang bisa dibuat sebuah kesamaan. Contoh,
Misalnya tadi Om bilang kesamaannya adalah misalnya suka hobinya nonton drakor. Betul. Atau teman-teman yang hobinya misalnya di olahraga bisa juga Bisa. gitu ya. Futsal lah, kemudian basket lah, atau lari gitu ya, Lari, running gitu betul. ya misalnya gitu. Atau misalnya pencintanya kuliner bisa Nah, banget gitu mantep. ya. Kuliner bisa. Apalagi mungkin kalau udah bau-bau marga nih ya. Nah, itu aduh. Itu kayaknya udah makin engage gitu Langsung ya. ya. Itu langsung ya. Jadi banyak hal ya teman-teman semuanya ya. Jadi pada saat kita ngomongin sebuah kesamaan, ya teman-teman nanti bisa disesuaikan apa sih kesamaannya gitu ya. Atau mungkin kesamaannya berlatar belakang yang sama gitu ya. Dari misalnya sama-sama kuliah di satu kampus gitu ya. Betul. Atau misalnya dari kelahiran di tanah Jawa gitu ya. Apapun itu sebetulnya teman-teman wajib nyari kesamaan supaya kita semakin engage dan mendapatkan sebuah chemistry ya. yang Chemistry tadi. itu. Ya, Betul. setuju. Betul. Oke, terus lanjut lagi Om. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga nih ya. Kan explore udah. Explore udah. Engage sudah. Engage sudah. Ketiga adalah expose. Expose. Nah, Oke. expose itu ya tonjolin lah diri lu gitu ya. Show off. Show off, nggak usah malu-malu. Kadang memang yang membedakan ini bukan ilmu pasti ya, tapi biasanya yang membedakan orang cepet karirnya sama yang agak slow gitu, karena nih orang terlihat. Ya, Ya terlihat kan? ya. Wajar dong, logis ya kalau orang terlihat, semakin dilihat dan ada hasilnya bagus, semakin menjadi penilaian bagus juga gitu. Jadi mau nggak mau, sekecil apapun expose lah diri lo gitu ya. Contoh apa? Misalnya kalau misalnya dalam rapat ya, as simple as bertanya. Kan kita jelas ya, there is no stupid questions. Ya. Jadi nggak ada pertanyaan yang bodoh. Lo nanya aja. Jangan malu juga. Oh ini kok nanya mulu, jangan-jangan dia bego nih atau nggak tahu apa-apa gitu. Nggak juga gitu ya. Karena ketika kita angkat tangan bertanya untuk suatu hal, apalagi kaitannya dengan pekerjaan kita, buat terutama saya, kalau saya jadi manajer atau jadi leadernya, itu saya sangat apresiasi. Artinya apa? Ada kesungguhan untuk paham, untuk belajar. Memahami. Gitu ya. Sehingga memudahkan saya juga kan. Ya. Menyampaikan apa yang saya mau, ekspektasinya apa, jadi lebih jelas dengan harapan kerjaan yang saya delegasikan nanti bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Ya, setuju ya. Gitu. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya ngomongin tadi expose gitu ya. Nah, ini sebetulnya hal yang paling simpel dalam dunia kerjaan juga, teman-teman. Misalnya kita ada di satu forum kumpul atau apa ya, tadi Om bilang rapat, mungkin kayak briefing gitu ya, briefing pagi gitu ya, briefing pagi kan biasanya tuh main tunjuk-tunjukan yang disuruh pimpin doa gitu ya. Oh iya, betul. Nah, betul. setuju ya Om ya. Setuju. Nah, itu juga kadang tuh ini juga tuh jadi udah lu aja gitu ya. Nah, sebetulnya tuh gampang banget ya, saat ini kan zamannya canggih ya. Betul. Kita bisa googling gitu ya, bisa make chat GPT mungkin ya, doa yang menarik. Nah, itu kan kata kuncinya bisa kita sesuaikan. Kasih saya beberapa doa yang menarik, kan banyak banget, dan itu bisa tuh langsung ditampilin beberapa pilihan-pilihan doa-doa yang menarik. Nanti bisa disesuaikan juga. Ini kan salah satu bentuk show off juga gitu ya. Nah, saya setuju nih kalau misalnya kita bertanya, nggak ada pertanyaan yang bodoh tadi ya. Betul. Nah, sebetulnya dengan kita bertanya, kalau kita sebagai leaders, kita melihat ini sebagai satu bentuk validasi, betul nggak? Dia paham atau enggak sih? Betul gitu ya. banget. Nah, jadi apa yang disampaikan itu sebetulnya dia memahami atau enggak gitu ya, knowledge apa yang didapat ya, dan juga pada saat kita ngomongin show off gitu ya, ini juga merupakan salah satu teknik skill juga nih gitu ya, dan memang harus ada kemauan dulu teman-teman semuanya. Benar. Gitu ya. Benar banget. Nah, lanjut lagi Om, ngomongin tentang expose ya. Expose ya, nih. Betul. Ya, artinya ya yang sederhana tadi ya. Nanya, pimpin doa. Lebih baik lagi kalau ada event. Oke, ada ada apa event. town hall gitu ya, Ya, town hall, atau event apa ulang tahun CEO misalnya, atau ya acara-acara lah event. Nggak ada salahnya kita show off juga di situ. Ya. Ya, show off dalam pengertian apakah kita jadi salah satu panitianya. Kalau kita punya kemampuan tampil narsis, ya tunjukkan narsisnya, jadi MC gitu ya. Jadi apa namanya? Saya pernah waktu itu jadi MC, rangkap jadi interpreter.
gitu, karena bos besar dari Amerika datang. Wow. Ya seperti biasa kan dalam bahasa Inggris dong pastinya gitu ya, mereka akan speech, tapi kita perlu dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Nah kita jadi interpreter juga langsung tuh ngerangkap. Dari situ malah kepake gitu ya. Wow. Jadinya kepake sampai akhirnya terakhir saya sebelum lepas dari perusahaan itu, terakhir town hall juga pakai interpreter dari luar, ceritanya profesional, tapi si bos besar dari sana ngerasa kok agak nggak nyambung gitu, gayanya tuh beda, terlalu kaku, sementara ini perusahaannya gayanya kan gaya yang energik gitu ya, sampai akhirnya udah deh Ari aja gitu. Ya udah, saya masuk aja tuh. Jadi dengan begitu kita jadi top of mind juga ya. Top of mind, betul. Ketika diperlukan Ari Top aja of nih mind gitu. siapa? Jadi MC Ari aja gitu. Ini nah. Dan itu kebawa ke perusahaan berikutnya. Gitu ya, kebawa perusahaan berikutnya, bahkan ya di perusahaan berikutnya lebih banyak lagi yang pada expose. Malah jadi bukan bukan yang expose lagi untuk maju ke panggung, tapi expose untuk ngelit. Gitu. Wah, ini town hall nggak ada yang pegang, oke gua aja deh pegang. Padahal bukan kerjaannya kita gitu ya, tapi karena ini kerjaan rame-rame, siapapun boleh ambil peran, ya udah raise hand, gua aja deh gitu ya. Urusan nanti gimana caranya, urusan nanti. Tapi expose dulu, dapat trustnya, barulah kita balik lagi tuh, engage lagi kan, explore lagi, engage lagi, cari teman lagi, bantuin dong gini. Padahal masih baru kerja. Gitu kan, akhirnya tuh jadi beres sampai kepake terus gitu ya. Nah dari situ sebenarnya orang ya, atasan itu, teman-teman jadi melihat, memvalidasi benar ya, ini ada potensi leadership yang bagus, ya kan. Jadi memang betul-betul seleksi alam kali ya. Betul. Mau nggak mau sih, expose itu penting gitu ya, untuk kita dapetin gitu ya, momentum kesempatan itu. Setuju. Oke, jadi nih ya, kalau misalnya kita rangkum lagi nih teman-teman semuanya, yang pertama ada tips dari Om Ari langsung ya, sesuai dengan pengalamannya beliau ya, bahwa akan ada 3 E yang mampu menjadi soft skill kali kita bisa bilang ya, soft skill pada saat memasuki dunia kerja, ataupun yang masih tetap kerja ini bermanfaat banget ya. Saya coba rangkum lagi Om ya. Yang pertama adalah explore ya, jadi gimana caranya kita bisa mengeksplor lingkungan kerja gitu ya, apapun itu kita explore. Kemudian yang kedua juga kita bisa bicara tentang yang namanya engage gitu ya. Nah, kita gimana caranya kita engage, ngebangun sebuah chemistry juga gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan memang apa yang kita butuhkan juga gitu ya. Jadi kita engage juga tuh. Dan yang ketiga adalah kita ngomongin tentang expose. Jadi gimana caranya kita show off, harapannya kita bisa menjadi top of mind ya, dan nanti pada saat nanti ada kebutuhan apapun gitu ya, ini kita apa-apa kita gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya disimpulkan ya Om ya, bahwa kalau saya melihat sebetulnya ada hal yang pertama adalah saya dulu ya belajar nih Om ya, mungkin Om juga sering dengar ada istilahnya namanya 4D Om. Dikenal, diterima ya, disukai, dipercaya. Mantap, cakep ya. Nah, jadi pada saat sama nih sebetulnya teknik yang tadi Om juga gitu ya, pengalaman sebetulnya ini relate juga gitu ya. Yang pertama tadi kita diterima, gimana caranya kita diterima, jangan sampai kita angkuh gitu ya, sebagai seorang karyawan kita maunya dikenal gitu ya, tapi kita nggak mau mengenal ya. Kemudian itu yang pertama diterima gitu ya, kemudian kita dikenal, gimana caranya kita dikenal ya, kemudian kita juga bisa disukai gitu ya. Nah, jangan sampai nih sikap-sikap kita nih kita nggak menyesuaikan gitu ya, menganggap semuanya sama, akhirnya kita nggak disukai, padahal tujuan kita adalah disukai ya. Yang keempat adalah kita ngomongin tentang dipercaya. Nah, pada saat kita sudah menjadi top of mind, kita bisa saja dipercaya untuk menangani sebuah proyek yang besar ya, mendapatkan amanah yang baru juga gitu ya, untuk bisa terus berkembang lagi gitu Om ya. Menarik banget ya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya disimpulkan ya Om, ada nggak
pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sini gitu ya. Pesan-pesan yang untuk membantu meningkatkan value-nya gitu ya, kemudian tipsnya juga gitu ya. Nah, yang bisa kata kuncinya nih buat teman-teman semuanya. Silakan Om. Waduh, kata kuncinya apa ya? Intinya adalah buat teman-teman ya, baik yang baru lulus mau kerja atau sudah bekerja dan mungkin pingin karirnya meningkat gitu ya. Ingat-ingat tadi 3E dan 4D gitu ya. 3E dan 4D. Nah, yang paling penting sih kenalin dulu diri sendiri. Wow. Diri sendiri. Jadi apa sih strength kita, apa kekuatan kita? Kekuatan ya. Dan strength itu nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kekuatan kita apa? Satu, maka satu itu yang dalamin ya, untuk sementara waktu didalamin, itu digunakan untuk 3E tadi, ya kan, explore, expose, engage, dan expose. Nanti pada perjalanannya akan menemukan, oh ternyata gue punya strength-strength yang lain, gitu kan. Dan untuk bisa menemukan itu, selain yang kita temukan sendiri, pasti ada masukan dari orang lain. Kita harus mau terbuka dengan yang namanya feedback, umpan balik, gitu ya. Karena kan kita bukan ini ya Superman gitu ya, yang manusia apa-apa, super yang apa-apa bisa gitu ya. ya. Pasti akan ada salah. Nah, salah itulah, kegagalan itulah yang harusnya kita jadikan sebagai pembelajaran, feedback dari orang lain. Yang ketiga mungkin dan yang terakhir adalah apa ya, resilient itu apa ya? Ya jangan menyerah lah gitu ya. Ketika memang terjadi kegagalan, belajar, coba lagi. Coba lagi dengan lebih baik ya. Niatkannya lurus. Jadi niatnya lurus, bukan untuk kita ingin memahami diri kita, memahami orang lain, bukan untuk mengkoreksi orang, tapi benar-benar untuk kita maju dan berkembang gitu ya. Ada satu lagi mungkin Mas Andri yang ini misteri ya, semua itu misteri ya. Misteri itu adalah pasti semua orang punya yang namanya small voices atau little voices. Itu adalah entah siapa itu yang suka ngebisikan kita gitu ya. Udah semangat, pingin maju, pingin angkat tangan, tiba-tiba bisik, nggak usah ngapain lu nanya kayak gitu kan. Atau udah kita siap maju, mimpin, tiba-tiba lu ngapain sih gitu ya. Ada bisikan-bisikan yang memang itu datang, entah siapa itu ya. Saya juga makanya misteri itu nggak ketemu. Saya coba eksplor diri saya, kok diri saya nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi itu ada, dan apa yang bisa kita lakukan bukan berarti kita harus melawan, tapi coba kenalin. Siapa sih yang ngasih bisikan itu? Coba dialog. Apa maunya? Kamu maunya apa sih? Kok sampai nyuruh gua nggak angkat tangan? Ya, dialog. Ketika tahu, oh maunya ini, yuk kita kompromi, ya kan? Boleh nggak gua ikutin lu sebagian, tapi lu juga harus ikutin maunya gua sebagian. Nah, win-win kan? Nanti sepanjang perjalanan kita makin kuat, makin bisa mengendalikan small voices kita. Akhirnya apa? Small voices yang ada adalah mendukung. Ya, jadi mendukung, gitu jadi ya? Positif gitu ya. Ya, itu aja mungkin ya buat teman-teman nanti ketika mulai bekerja, dalam menjalani pekerjaan, bahkan kalau mau keluar dari pekerjaan dan memutuskan untuk jadi pengusaha, entrepreneur, itu dulu deh, dialami dulu ya, dialami dan diresapi dulu. Gitu, Mas Andri. Oke, menarik banget ya. Thank you ya Om Ari. Thank you banget. Nah, menarik banget ya teman-teman semuanya ya, bahwa pada saat kita memasuki dunia kerja gitu, atau kita tadi pindah menjadi seorang entrepreneur gitu ya, banyak banget tips dan trik yang sudah di sharing oleh Om Ari nih ya, sesuai dengan pengalamannya beliau juga gitu ya. Oke, teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan sesi kita bermanfaat ya, tentunya juga agar kita bisa membantu meningkatkan value kita lagi gitu ya. Dan jangan lupa nih ya, saksikan untuk di episode next chapter ya, di berikutnya ya, supaya teman-teman bisa upgrade knowledge ya, upgrade skill juga pastinya ya, karena banyak banget experience yang nggak tertulis nih, yang tertulis di buku-buku gitu ya, semuanya sesuai dengan best practice nanti di lapangan gitu ya. Oke, saya dengan Andri
dan Ari Yuda Laksmana. Oke, nah menarik banget ya. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas ya, tips dan triknya juga yang tadi disampaikan oleh Om Ari sesuai dengan experience-nya beliau nih gitu ya. Nah buat teman-teman baik UMKM, korporasi ataupun siapapun itu ya yang mau meningkatkan lagi untuk knowledge dan skillnya, jangan lupa nih langsung kepoin kita ya, ada di IG, LinkedIn, dan juga YouTube kita untuk mendapatkan informasi menarik, tips dan triknya juga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau invite kita boleh banget ya. Boleh banget. Boleh banget Boleh. ya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman nanti pelajari, langsung kontak kita juga di kolom di bawah ini nih. Nah, jika ada teman-teman yang punya feedback, saran, mau belajar apa sih gitu ya, boleh banget komen langsung di link di bawah ini ya. Nah, langsung teman-teman komen apa yang teman-teman mau pelajari gitu ya. Itu aja, sampai ketemu di next chapter selanjutnya.